Rasul yang mengatakan bahwa qawwamud dunya bi arba'ati asya. Bahwa dunia ini berdiri kokoh itu karena ada 4 pilar. Pilar yang pertama adalah bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Alhamdulillah di sini pesantren gudangnya para ulama, para alim wal ulama. Yang harus kita hormati, kita cintai dan kita ikuti petuah-petuahnya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa demikian? Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Bahkan dalam hadis yang lain mengatakan ulama'u ummati kal anbiya'i bani Israil. Ulamanya umatku itu seperti nabinya zaman Bani Israel. Jadi tinggi derajat. Tapi ulama yang mana? Ulama yang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama-ulama yang takut sama Allah. Ulama-ulama yang bukan cari kehidupan dunia semata. Masa ada ulama dikit-dikit bawa proposal, ada ulama dikit-dikit minta duit. Ulama yang betul-betul menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang keluar dari lisannya adalah hikmah. Enggak sedikit ya orang-orang cerdas pintar yang disebut dengan ulama, banyak dalilnya, banyak petuah-petuah, banyak hikmahnya, tapi enggak nyampe ke hati kita. Kenapa? Yang keluarnya itu bukan semata-mata karena takut pada Allah gitu. Mungkin yang keluar adalah ada harapan-harapan urusan-urusan dunia. Ulama-ulama yang kita cintai, ulama-ulama yang kita ikuti adalah ulama-ulama yang yakhsyallah min ibadi ulama tadi. Ulama-ulama yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fadlul alimi, keutamaan orang yang alim, alal abidi, dibandingkan orang yang abid, kafadlil qamari, ya seperti bulan, ya bulan ala sairil kawakibi, atas seluruh bintang-bintang. Jadi keutamaan orang yang alim itu dibandingkan dengan orang yang abid, orang yang ibadah pada Allah tapi nggak pakai ilmu, itu dibandingkan seperti bulan yang bercahaya terang benderang, ya, dengan bintang-bintang yang ada di langit. Jadi kita harus mendekat kepada ulama. Banyak kemaksiatan, kemungkaran, ya, perilaku-perilaku tidak baik karena kita jauh daripada para ulama. Di sini ada pesantren, kita dekat. Apalagi tadi disampaikan mau makan sok, ya, luar biasa. Ya. Oleh karena itu pertama kita perlu bi ilmil ulama, doanya para ulama. Yang kedua adalah bi adlil umara, dengan keadilannya umara. Dalam hal ini saya selaku umara, ya, di Menteng ini. Doakan supaya saya mampu berlaku adil. Doakan saya mampu menyembah amanah ini dengan sebaik-baiknya. Adil itu bukan sama rata. Wad'u syai'i fi mahallihi, adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya naruh kopiah di atas di kepala saya ini adil, karena memang tempatnya di sini. Tapi kopiah ditaruh di dengkul nggak adil namanya. Saya kemudian ketika memberikan bantuan bansos, bantuan-bantuan lain kepada orang yang nggak tepat, saya nggak adil. Jadi nanti laporkan, sampaikan kepada saya kalau ada bantuan-bantuan yang bukan pada tempatnya, berarti saya sudah berlaku tidak adil. Oleh karena itu tolong diingatkan. Jadi ingatkan, data-data yang masuk kepada saya itu harus betul-betul. Karena yang masuk data ini kan dari RT RW, kan? Masuk ke saya ini tolong dicek seleksi betul-betul berhak nih orang dapat bantuan. Ada RT lah, ada BLT, ada bansos, ada banyak bantuan-bantuan, ya, yang masuk melalui pemerintahan, baik itu Pemda Kota Bogor, provinsi, bahkan pusat juga ngasih bantuan. Jangan sampai yang dapat itu lagi, padahal dia adalah orang yang mampu. Ketika itu dilakukan, saya tidak adil. Di akhirat nanti dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bantu saya, ya, untuk tepat sasaran. RT, RW, teman-teman, masyarakat semua ikut memantau. Oh, orang ini nih bikin SKTM, tapi mobilnya bagus. HP-nya yang terakhir, ya, bagus. Gelangnya emas di mana-mana. Tapi ke kantor kelurahan bikin SKTM. Saya katakan innallaha li dzanni 'abdihi.
Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Orang yang datang, orang kaya ke kantor, ke kelurahan, ngaku dirinya sebagai orang yang miskin, saya doain miskin beneran. Kenapa? Dia mempersangkakan dirinya kan? Ngaku-ngaku sebagai orang miskin. Orang nggak mampu, padahal dia mampu gitu. Ya, ngajuin RTLH. Begitu dicek ke lapangan, nggak tahu rumahnya permanen, rumahnya bagus. Nah, oleh karena itu biadlil umara ini benar-benar harus ditegakkan di Kelurahan Menteng ini. Oleh karena itu saya punya 17 program yang akan saya lakukan di Kelurahan Menteng ini. Di antaranya adalah gerakan Menteng bebas riba. Menteng ini harus bebas dari urusan-urusan riba. Jadi yang urusan-urusan dengan bank keliling itu di sini udah nggak boleh ada lagi. Nggak boleh ada lagi urusan-urusan dengan bank emok atau sebutan-sebutan lainnya. Di Menteng udah nggak boleh lagi. Mulai Rebo besok kan saya pasang spanduk sebesar-besarnya. Saya mulai ngantor Rebo keliling di RW 8 minggu depan. Setiap Rebo saya punya program bowling, Rebo keliling. Saya ngantornya di RW. Sekretariat RW. Di RW 8 seharian saya ada di situ. Saya akan pantau ada nggak nih aktivitas masyarakat yang masih berbau riba. Itu kita coba ya singkirkan. Supaya apa? Supaya Menteng ini jadi berkah. Menteng ini jadi yang disebutkan tadi di antaranya bagian dari baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi ini yang kita harapkan. Jadi hari Rebo saya keliling dari RW ke RW, berkantor di sana, memberikan pelayanan di sana, kemudian juga memantau kondisi di lapangan. Mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dibenahi, mana yang kemudian perilaku-perilaku masyarakat yang penuh dengan kemungkaran, kemaksiatan, termasuk adalah bank keliling tadi, kita coba-coba berantas. Tetapi harus ada solusi. Pasang spanduk gampang, ya sekarang juga jadi, besok dipasang mudah. Tetapi setelah dipasang, setelah dilarang, bagaimana? Dan saya sudah kemudian ke Basnas kemarin, dan alhamdulillah sudah ada peluang. Kita kerjasama dengan Baitul Mal wa Tamwil untuk pembiayaan berikutnya. Kita kemudian bikin gerakan infak masyarakat, ya, sisa jajan anak 500 perak masukin, sisa ngerokok bapak gitu ya, ada uang sedikit masukin, ya, ada ibunya sisa belanja dikit masukin, kenceleng, kumpulin LPM yang ngelola, nanti dimasukin dalam Baitul Mal wa Tamwil di Kelurahan Menteng ini, dikelola. Jadi nanti yang terjerat hutang itu dibayarin. Yang butuh-butuh ya, dana-dana nggak usah larinya ke bank keliling lagi, datang yang disebut dengan Baitul Mal wa Tamwil Kelurahan Menteng. Kita akan bentuk, dan ini sudah embrionya sudah ada, tinggal dilatih 2 orang yang untuk belajar tentang ekonomi syariah tersebut. 2 ini adalah keadilannya para umara, di antaranya saya yang diamanahkan di sini. Masih banyak program-program lain, ya mohon dukungan dan doanya terutama para satih di sini agar program bisa berjalan dengan baik.